Halo Virgo, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. General love reading berpasangan, dan saya akan meletakkan tebaran atas dan bawah. Silahkan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Apakah Anda orang yang ada di atas, ataukah Anda adalah memiliki cerita yang ada di bawah. Serta kita akan ambil kartu ini yang berisi apa yang dia pikirkan, yang dirasakan, yang dipikirkan, yang ingin dikatakan, atau memang sudah pernah dikatakan oleh Anda, pasangan Anda, kalian, semacam itu. Baiklah, mari kita mulai. Seseorang di atas, seseorang di bawah. Oh, saya rasa di sini orang yang ada di atas ini ingin menjalin hubungan dengan orang yang ada di bawah dengan lebih serius. Memang mencintai, menyayangi jika memang ini sudah jadian. Tapi sepertinya ada ganjalan dalam hatinya. Di sini lebih tampak bahwa soal materi, soal keuangan, yang mungkin pernah suatu ketika di masa lalu dia mengalami luka sehubungan dengan keuangan. Contoh kasusnya, dia sangat mencintai seseorang di mana itu keluar dari dalam hatinya. Tapi mungkin dari segi materi, orang tersebut memiliki materi yang lebih mapan. Dia mungkin orang yang biasa-biasa saja, atau mungkin secara materi boleh dibilang kurang. Maka dia seperti diremehkan oleh pihak pasangannya tersebut atau pasangannya tersebut. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi dia merasa diremehkan dalam hal keuangan. Pun tampak di sini, sepertinya jika ini ada urusannya pun dengan keuangan, orang yang di bawah ini lebih mapan, memiliki keuangan yang lebih baik daripada dia, memiliki pekerjaan yang lebih baik daripada dia. Maka jika ini masih PDKT, mungkin terserap di video ini, bisa jadi orang yang ada di atas ini maju mundur karena takut diremehkan lagi mengingat keuangan dia yang kalah baik dengan orang yang disukainya. Didepak lagi, ditinggalkan lagi, tidak mendapatkan restu. Mungkin pernah terjadi semacam itu karena masalah materi. Atau jika ini sudah berpacaran, bisa jadi ada hambatan yang berhubungan dengan materi, tidak mendapatkan restu karena diremehkan. Entah karena materi atau harga diri lainnya, segala sesuatu yang termasuk harga diri, diremehkan. Okay. Jika ini sudah menikah, boleh dibilang sorry to say, orang yang ada di atas ini hanya bermodalkan cinta. Karena yang jika mengatakan tentang materi atau pekerjaan, jauh mungkin di bawah orang yang ada di bawah. Jauh dari orang yang ada di bawah. Jika ini pernikahan, sepertinya orang yang ada di atas ini pun merasa mendapatkan entah perkataan, entah perbuatan yang dia rasa tidak adil, yang tidak seharusnya terjadi dalam hubungan, di mana dia yang mungkin direndahkan atau dikalahkan atau disepelekan dan lain semacamnya.
ditinggalkan, tidak diperhatikan sebagaimana seharusnya hidup berpasangan, mungkin semacam itu. Sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya anak. Hanya sebagai boneka saja, sebagai status saja, sebagai pajangan saja untuk beberapa dari mereka merasa seperti itu. Dan ya, sementara orang yang di bawah memiliki kedudukan yang baik, memiliki ekonomi yang baik, pekerjaan yang baik, mungkin di sini memiliki status yang baik, memiliki orang yang cukup pandai, saya rasa di sini memiliki sekolah yang tinggi, mungkin yang di bawah ini sarjana, yang di atas ini hanya lulusan SD saja, kira-kira semacam itu. Tidak merendahkan, ini hanya sebagai contoh saja. Saya membuat yang cukup signifikan supaya mudah dimengerti. So, ada perbedaan yang cukup jauh, nilai yang cukup jauh antara atas dan bawah. Dan nilai yang atas lebih rendah daripada yang di bawah. Intinya semacam itu. Saya ingin membaca Wheel of Fortune di sini. Orang yang di bawah memang tampaknya di sini dia sibuk dengan dirinya sendiri. Ini entah kenapa, ini lebih kepada jikapun memang ada yang meremehkan orang yang ada di atas, ini saya rasa bukan berasal dari dia, tapi mungkin dari keluarganya. Karena tampak di sini, orang yang ada di bawah ini tetap berusaha untuk bijak. Mungkin bisa jadi dia tampak sibuk sendiri atau tampak tidak memperhatikan apakah karena tuntutan dari keluarganya, faktor luar. Dia melakukan apa yang dia lakukan, berjarak, atau mungkin terkesan mengabaikan, dan lain semacamnya. Ini apakah tuntutan dari faktor luar? Dia harus melakukan seperti itu terhadap pasangannya. Dan entah kenapa di sini saya lebih merasa itu adalah win-win solution yang bisa dilakukan. Situasinya saya rasa di sini cukup boleh dibilang mungkin dia sebagai jembatan, boleh dibilang dia sebagai penengah, karena antara pihak dia, pihak keluarganya tidak terlalu menyukai orang yang ada di atas. Tapi dia sebenarnya menyayangi orang yang ada di atas. Tapi dia tidak berdaya memperlihatkan rasa sayang yang sebagaimana mestinya terhadap orang yang ada di atas. Entah mungkin diancam oleh keluarganya jika kamu lebih berpihak, dianggap mungkin seperti itu. Jika kamu berpihak pada istrimu, suamimu, pacarmu, pasanganmu, maka kami coret dari daftar keluarga. Ekstrimnya mungkin ada beberapa dari mereka yang berhadapan dengan situasi seperti itu. So, dia berada di tengah antara keluarga dan pasangannya, dan dia tidak mungkin win-win solution yang bisa dia lakukan baik untuk semua pihak adalah memperhatikan tapi tidak dalam hati memperhatikan tapi tidak diperlihatkan. Karena mungkin jika diperlihatkan mungkin akan dicoret dari keluarga atau orang yang ada di atas akan mendapatkan tekanan lebih dari pihak dia.
keluarga yang ikut campur, saya rasa mendominasi dalam hubungan ini. Dia harus tetap berjuang, mempertahankan, dan pandai-pandai untuk menjadi jembatan. Dan dia berharap untuk hubungan ini tetap ada, untuk semakin hari semakin bisa baik. Niatnya seperti itu. Tapi sisi lain, dia harus mengambil jalan sebagai jembatan yang baik untuk semua pihak. Semoga bisa dipahami. Eight of Pentacles. Dalam hal keuangan pun, mungkin perbedaan kasta di sini. Kasta orang yang ada di bawah, status orang yang ada di bawah jauh lebih tinggi daripada orang yang ada di atas. Dan di sini mungkin ada dari pihak keluarga, dia ada yang mungkin merasa tidak rela jika ada keuangan yang mengalir ke orang yang ada di atas. Di sini, walau sudah menikah sekalipun, tidak rela memberikan nominal pada orang yang ada di atas, sebagaimana nominal seharusnya. Ya, semacam itu. Six of Pentacles. Mungkin pemasukan pengeluaran mendapatkan pemantauan ketat atau pemeriksaan di sini. Ada mungkin yang berada di situasi seperti itu hingga tidak leluasa untuk memberikan nominal kepada pasangannya. Ya, saya rasa orang yang ada di bawah ini sangat menyayangi sesungguhnya seperti itu, hanya saja dia tidak berdaya dengan segala batasan atau tekanan yang ada dari pihak dia, dari keluarganya. Orang yang ada di atas merasa diperlakukan tidak seharusnya dalam hidup berpasangan yang mungkin boleh dibilang ramai karena orang luar masuk dalam hubungan ini, dia dibatasi. Mungkin pertemuan pun ada beberapa dari orang yang ada di atas dibatasi, komunikasi dibatasi. Semua dimonitor dari pihak orang yang ada di bawah. Orang yang ada di atas dan di bawah ini jika berkomunikasi harus pandai-pandai mencari waktu yang tepat sehingga tidak menimbulkan masalah. Tapi orang yang ada di atas tampak di sini cukup kuat menjalani semua yang ada di hadapannya. Sering ditinggalkan, sering tiba-tiba mungkin teks tidak mendapatkan jawaban, tanpa alasan, tanpa babi bu. Ya, kacau dan galau mungkin dalam hatinya. Tapi mungkin saya rasa dia pun mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Memang merasa diremehkan dan itu adalah wajar. Terlebih jika situasinya pembatasan yang terjadi benar-benar ekstrim dan benar-benar ditunjukkan rasa tidak suka pihak orang keluarga yang ada di bawah terhadap orang yang ada di atas. Benar-benar ekstrim di sini saya rasa. Tidak mau menerima, tidak memberikan restu, sudah menikah sekalipun misalnya mendapatkan perlakuan ekstrim yang seperti tidak seharusnya, intinya seperti itu dalam sebuah hubungan. Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba dia menyadari mungkin itu yang terbaik untuk dia lakukan. Demi kasih dia, semoga pasangannya aman. Dia pun tidak selalu tiba-tiba beberapa dari mereka mungkin tidak menghubungi orang yang ada di bawah jika tidak dihubungi dahulu.
Atau apakah ini hubungan perselingkuhan? Sehingga harus melakukan segala sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Ya. So, hubungan yang ramai mungkin di sini. Yang intinya dari semuanya ini adalah sebenarnya saling menyayangi, saling mencintai, tapi hubungan ini mungkin tidak bisa leluasa untuk publik. Okay? Komunikasi pun harus sembunyi-sembunyi, apalagi pertemuan, mungkin semacam itu. Ya, mungkin jika ini pernikahan yang mungkin sudah pisah ranjang, tapi karena kehendak orang lain, bukan kehendak dari atas dan bawah. Semacam itukah? Baiklah, kita akan mencari apa yang ada di pikiran, yang ingin dikatakan, dirasakan, dari orang di atas kah? Orang di bawah kah? Pernah dikatakan mungkin? Ya, semacam itu. Okay? Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu. Karena masing-masing masih sama-sama ada rasa. Tidak sulit untuk menemukan seseorang yang mengatakan I love you padamu. Tapi sulit untuk menemukan orang yang sungguh-sungguh mengatakan itu dari hatinya. Sama-sama sayang memang di sini. Tampaknya tulus, tidak ada kepalsuan dalam hal perasaan. Mungkin bisa juga karena materi yang berlimpah, maka ada gula, ada semut. Tapi mungkin tidak demikian yang dirasakan. Mungkin banyak orang yang mendekati kata-kata ini mungkin milik orang yang ada di bawah. Kata-kata ini orang yang ada di bawah, orang yang berkecukupan, tentu banyak yang mengatakan I love you. Untuk mendapatkan semacam itu, but tidak untuk orang yang ada di atas. Orang yang ada di atas benar-benar tulus I love you. Tidak ada embel-embel materi yang mengikuti niatan seperti itu. So, orang yang ada di bawah merasakan ketulusan di sini dari orang yang ada di atas. Atau mungkin di sini ada yang pernah dimanfaatkan dan kemudian dalam hubungan ini memang keluar masing-masing dari lubuk hati yang paling dalam untuk saling menyayangi dan mencintai satu sama lain. Baiklah, aku hanya ingin kamu tahu bahwa ketika aku membayangkan diriku bahagia, itu saat bersama kamu. Seseorang di sini merasa bahagia jika bersama. Singkatnya untuk kartu tersebut semacam itu. Baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.